kata-kata mutiara yang berasal dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, atau kata-kata yang mengandung makna yang luar biasa, ya, yang menunjukkan kepribadian beliau, Syekh Zainuddin Abdul Majid, pendiri daripada Nahdlatul Watan. Saya udah rangkum di sini beberapa fatwa beliau atau ungkapan beliau yang insyaallah kalau kita bisa melaksanakannya, insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat bahagia dunia akhirat, yang perlu sekali kita teladani, kita ikuti, kita contohi, ya. Beliau mengatakan, aku sangat senang mendoakan orang lain yang sudah belajar kepadaku. Oleh sebab itu, bantu aku dengan mendoakan dirimu sendiri. Ini mendoakan orang lain itu salah satu ibadah yang luar biasa. Karena di samping ya orang yang kita doakan itu mendapatkan sesuai dengan doa kita, di samping itu apa yang kita doakan kepada orang lain itu kembali kepada kita sendiri. Kalau dalam hadisnya mengatakan man da'a li akhihil muslim, siapa saja yang mendoakan hal-hal yang positif untuk saudaranya yang Islam, apalagi ini murid beliau, ya. Makanya Maulana Syekh itu kan orang yang luar biasa, orang yang alim, orang yang faqih, orang yang ahli di bidang hadis, ahli di bidang tafsir. Hadis-hadis sudah dibaca oleh Maulana Syekh. Oleh sebab itu beliau sangat gemar sekali mendoakan orang lain. Kenapa? Ya, pertama hadis mengatakan tadi man da'a li akhihil muslim, siapa saja yang berdoa untuk hal-hal yang positif li akhihil muslim, untuk saudaranya yang Islam. Qalatil malaikatu, malaikat mengatakan amin. Malaikat mengatakan amin. Ada khusus satu malaikat yang dijadikan oleh Allah hanya untuk mengaminkan orang-orang yang mendoakan orang lain, orang-orang yang mendoakan saudaranya yang seiman, seislam. Setelah malaikat itu mengatakan amin, walaka misluhu, semoga engkau juga mendapatkan seperti doa yang engkau panjatkan kepada Allah untuk saudaramu yang seislam. Makanya kalau kita mendoakan umat Islam secara umum, itu luar biasa lagi, ya. Ada hadis juga yang terdapat dalam Nasaihul Ibad itu, jadi mengatakan man istaghfara lil muslimina wal muslimat sab'an wa ishrina marratan fi kulli yaumin, siapa saja yang memintakan ampun kepada umat Islam atau orang-orang yang beriman fi kulli yaumin, setiap harinya, sab'an wa ishrina marratan, itu 27 kali. Orang yang rajin, orang istiqomah mendoakan umat Islam, mendoakan orang-orang yang beriman 27 kali dalam satu hari. Rasulullah mengatakan, pertama, yustajabu lahumud du'a, orang itu akan dikabulkan doanya oleh Allah SWT andai kata orang itu berdoa. Yang kedua adalah yurzaku bihim ahlul ardi, dia memiliki andil. Makhluk-makhluk yang ada di atas dunia ini diberikan rezeki oleh Allah SWT atas andil atau doa mereka itu. Berarti andai kata kita mendoakan umat Islam yang ada di seluruh dunia ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari mereka. Berapa jumlah? Misalnya, ya, kalau penduduk dunia ini sekarang misalnya 7M, ya, 7M penduduk dunia ini. Kemudian umat Islam, al-muslimin wal muslimat itu jumlahnya 1M, sekian. Taruhlah misalnya, tidak tahu kalau yang sekarang. Dulu 1M,2, ya. Nah, sekarang tidak tahu berapa jumlah umat Islam yang sekarang.
Berarti kita akan mendapatkan pahala dari 1 M, sekian itu. Itu kalau kita mendoakan umat Islam, apalagi sampai 27 kali dalam sehari semalam. Oleh sebab itu jangan kita pelit ya. Kalau kita tidak mampu memberikan manfaat kepada orang dengan ide, dengan pemikiran, dengan harta benda atau dengan manfaat yang lain, minimal kita memberikan manfaat kepada mereka dengan doa. Man asda ilaikum ma'rufah fakafi'u. Siapa saja yang pernah memberikan kebaikan kepada Anda, fakafi'u, maka balaslah mereka. Fa ilam tastati'u, kalau kalian tidak mampu, fad'ulah, minimal dengan pakai doa. Cara untuk memberikan manfaat itu banyak sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling istimewa di hadapan Allah itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Sekali lagi, banyak sekali cara-cara kita untuk mendapatkan atau untuk memberikan manfaat. Salah satu di antaranya adalah dengan doa. Terutama sekali doa supaya mereka diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berharga itu adalah maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam setelah keluar atau di saat keluar dari apa? Dari surga itu justru yang dimohon kepada Allah apa? Yang dua itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfirlan, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak memberikan ampunan, wa tarhamna, dan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya benar-benar kami ini termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Berarti kunci orang itu baru bisa dikatakan sukses adalah apabila mendapatkan maghfirah ini, apabila mendapatkan rahmatnya ini. Surga adalah tempat yang suci, tidak bisa masuk sebelum orang itu disucikan daripada dosanya. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum mengejar surga itu adalah maghfirah dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, bergegaslah kalian menuju kepada maghfirah, ampunan Tuhan. Wa jannatin, baru surga. Karena tiket tazkirah untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah harus melalui maghfirah. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa di atas dunia ini, pasti sudah melakukan kesalahan. Ya, termasuk Nabi Adam. Cuma sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam udah jelas, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Wa asa Adamu, Nabi Adam itu asa. Ya, asa itu bahasa kita kan maksiat ya. Artinya melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk tadi, jangan mendekati buah khuld. Cuma ya, Nabi Adam itu fataba alaihi, Allah mengampuni, memaafkannya, karena Nabi Adam itu bertaubat dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kenapa kita perlu untuk mendapat maghfirah dan mendoakan orang lain supaya mendapat maghfirah dari itu? Karena maghfirah inilah yang membawa kepada kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya. Manakah kesuksesan yang sebenarnya? Kesuksesan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Dunia ini belum bisa dikatakan orang sukses. Karena apa yang diperoleh oleh seorang itu belum tentu membuat dia itu menjadi bahagia. Tapi kesuksesan yang hakiki itu adalah apabila faz, lewat daripada neraka, itulah sukses. Faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang dihindari dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan sudah positif berada dalam surga, faqad faz, maka sungguh baru orang-orang itu dikatakan faz, menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Dengan jalur apa? Dengan jalur maghfirah.
Makanya Masya Allah, tabarakallah, jadi semua Maulana Syekh di sini mengatakan, aku sangat senang mendoakan orang yang sudah belajar kepadaku. Nah, lebih-lebih ya, orang yang sudah belajar kepada beliau itu selalu didoakan oleh Maulana Syekh. Tapi Maulana Syekh itu bukan hanya sekedar itu saja gitu. Bahkan ada 2 tempat yang selalu ya dibaca doa islahul ummah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallam. Ini doa bukan hanya kepada murid-murid beliau, enggak, tapi doa kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih, ya Allah, aslih, perbaikilah, damaikanlah umat Muhammadin sallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij, ya Allah, longgarkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warham, ya Allah, berikanlah kasih sayang, rahmat umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, setelah itu baru beliau itu mendoakan organisasi yang beliau dirikan. Wansyur wahfal wa ayyad nahdlatal watan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu didoakan, baru mendoakan organisasi beliau secara khusus. Itu adalah bentuk daripada kasih sayang Maulana Syekh, perhatian Maulana Syekh kepada umat Islam secara umumnya dan kepada orang-orang yang pernah belajar secara khusus kepada beliau. Dan beliau melanjutkan di sini, oleh sebab itu bantu aku dengan mendoakan diri kalian. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ya, doa ulama-ulama sangat penting juga untuk kita. Doa orang yang saleh, doa yang alim seperti Maulana Syekh sangat penting untuk kita sebagai murid-muridnya. Ya, tentunya juga jangan terlalu, artinya hanya mengharapkan doa dari orang lain. Tentunya kita juga perlu membantu diri kita dengan mendoakan diri kita sendiri. Ungkapan ini beliau sampaikan tanggal 26 Sya'ban 1415 Hijriah.